selamat pagi para mahasiswa yang saya banggakan. Kali ini pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia pada bagian awal modul 1 kegiatan belajar 1. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian dan fungsi dari manajemen sumber daya manusia, terlebih dahulu kita harus memahami apa arti dari sebuah manusia. Kenapa? Karena manusia itu merupakan suatu unsur atau komponen yang paling utama yang harus dimiliki sebuah organisasi atau perusahaan supaya tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari manusia. Berdasarkan dari beberapa pengertian dari para ahli, dapat kita simpulkan bahwa manusia itu merupakan suatu makhluk sosial yang membutuhkan atau saling berinteraksi satu sama lain, baik dari manusia satu dengan manusia lain ataupun manusia dengan lingkungan. Nah, jika kita tarik dalam konteks manajemen sumber daya manusia, maksud dari lingkungan yang di dalam pengertian manusia tersebut adalah organisasi atau perusahaan yang ada di dalamnya manusia itu sendiri. Nah, jadi jika kita melihat dari konteks pengertian manusia itu sendiri, dapat kita artikan bahwa pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu proses untuk memendayakan manusia yang ada di dalam perusahaannya, yang dimana tahap-tahapnya banyak sekali, ya. Proses tahapnya itu bisa dimulai dari proses merencanakan, mengorganisasikan sampai dengan proses pemutusan hubungan kerja. Nah, semua proses itu dilakukan tahap demi tahap oleh perusahaan, yang dimana tentunya harus berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku di dalam sebuah negara, ya, di dalam sebuah negara di mana perusahaan itu berada. Dan tujuannya adalah untuk supaya mencapai sasaran atau tujuan individu dari si karyawan itu sendiri, atau tujuan dari si perusahaan maupun tujuan dari masyarakat. Seperti kita ketahui, jika perusahaan atau organisasi dibentuk itu pasti mempunyai tujuan atau sasaran masing-masing, ya. Tentunya bukan hanya mendapatkan sebuah profit atau keuntungan, tetapi tujuan-tujuan yang lain yang pastinya yang dapat memberikan impact atau feedback kepada individu yang di dalam perusahaan itu sendiri ataupun kepada masyarakat luas, ya, masyarakat luas yang dimana si perusahaan itu didirikan. Oke, next. Nah, saat ini kita akan memahami fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Tadi kita sudah mengerti, ya, pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu, yaitu merupakan suatu proses, ya, proses untuk merekrut, mulai dari merekrut seorang manusia atau seorang karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja yang dimana dilakukan oleh si individu itu sendiri atau si perusahaannya. Sekarang kita akan lebih memahami lagi apa sih sebenarnya fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, tadi pengertiannya sudah masuk, prosesnya kita sudah memahami bahwa si manajemen sumber daya manusia itu adalah merupakan suatu proses. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Kenapa sih manajemen sumber daya manusia itu sangat penting? Nah, tujuannya supaya apa? Supaya setiap proses-proses yang dilakukan si perusahaan dalam mencapai si tujuan yang sudah ditetapkan itu dapat dicapai oleh individu atau manusia yang sudah direkrut, ya. Nah, fungsi di sini kita akan membahas mulai dari fungsi pertama, yaitu tentang perencanaan SDM. Nah, dalam perencanaan SDM ini manajemen sumber daya manusia juga mempunyai fungsi, ya, terutama di dalam perencanaan SDM. Tujuannya apa perencanaan SDM ini? Supaya satu, kita memperoleh yang namanya karyawan atau individu yang tepat, ya, yang tepat untuk kita tempatkan di posisi yang tepat juga di dalam perusahaan kita. Tujuannya apa? Supaya otomatis bisa menghasilkan produktivitas kerja yang baik juga untuk perusahaan. Nah,
tiga hal yang perlu kita amati atau perlu yang kita lakukan dalam perencanaan SDM itu ada tiga hal yang perlu dilihat, yaitu pertama adalah hal what ya. What itu sama dengan apa ya. Nah, di dalam apa ini maksudnya artinya hal yang perlu kita amati, manusia seperti apa yang kita butuhkan, yang kita rencanakan, yang akan kita rekrut, kemudian kita seleksi, kemudian kita angkat di dalam perusahaan kita. Nah, kemudian hal yang kedua adalah who. Who itu siapa? Nah, siapa ini maksudnya artinya bahwa manusia seperti manusia siapa yang udah kita rekrut itu, yang kita tempatkan di posisi yang sudah kita siapkan. Mulai dari tadi manusianya seperti apa, kemudian siapa yang paling tepat dari beberapa karyawan yang sudah kita seleksi tadi. Nah, kemudian setelah dari siapa, kemudian kita masuk ke how ya. How itu artinya bagaimana. Nah, dalam tahap ini kita perlu mengamati atau memperhatikan cara-cara bagaimana kita dapat mengembangkan manusia yang sudah kita peroleh tadi, yang sudah kita seleksi tadi. Supaya apa tujuannya? Supaya si karyawan yang sudah kita seleksi dapat mengembangkan potensi dirinya, ya, mengembangkan potensi dirinya di dalam bidang yang sudah kita tentukan kepada individu atau si karyawan yang sudah kita seleksi tersebut. Oke. Nah, kemudian poin yang kedua, fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Nah, ini poin kedua fungsinya. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia juga dapat membantu pihak perusahaan untuk melakukan proses pengangkatan. Pengangkatan ini artinya bahwa kita dapat melakukan mulai dari proses rekrutmen, seleksi, kemudian kita angkat si karyawan itu menjadi karyawan tetap untuk bekerja di perusahaan kita. Nah, kemudian masuk ke pemberhentian karyawan juga dapat membantu para SDM, para staf SDM untuk melakukan pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan dimaksud di sini bisa dikarenakan dari si karyawan itu sendiri ataupun pemberhentian karyawan dari pihak si perusahaannya. Ya, poin yang kedua, fungsi dari manajemen sumber daya manusia adalah pengupahan dan pemberian tunjangan. Nah, pengupahan maksudnya artinya adalah pemberian gaji. Kenapa? Supaya si perusahaan dapat dengan tepat memberikan upah setiap karyawan sesuai dengan produktivitas kerja yang dihasilkan. Nah, begitu juga pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan ini dapat berupa seperti tunjangan kesehatan, tunjangan kelebihan kerja, dan itu semuanya harus tepat ya, harus tepat jumlah nominal yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan. Tujuannya supaya apa? Supaya membangkitkan semangat para karyawan itu dapat bekerja lagi dan menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Oke, next. Fungsi yang keempat dari manajemen sumber daya manusia itu adalah dapat membantu melakukan namanya penilaian kerja, ya, penilaian kerja, penghargaan, dan pengembangan karir. Nah, di sini sangat penting ya, sangat penting terutama dalam pengembangan karir. Kenapa? Karena setiap individu atau karyawan yang sudah diseleksi kemudian kita sudah angkat itu butuh yang namanya mengembangkan karir ya, yang dimana mungkin tadi bagian awal dia mendapatkan hanya bagian administrasi, kemudian nanti dia butuh pengembangan karirnya, yaitu mungkin ditempatkan ke bagian yang lain, yang tujuannya supaya si kompetensi karyawan yang dimiliki oleh karyawan itu tidak mati ya, alias berkembang ya. Makanya butuh yang namanya melakukan pengembangan karir. Nah, cara pengembangan karir ini berbeda-beda setiap perusahaan. Ada yang pengembangan karirnya bisa dilakukan dengan pemindahan unit kerja atau mutasi kerja ya. Segala macam perusahaan itu macam-macam ya caranya untuk mengembangkan karir
setiap karyawan. Oke, berikutnya next. Fungsi berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan ya. Nah, di sini pelatihan pengembangan juga sangat dibutuhkan ya di dalam sebuah perusahaan dalam mengolah potensi yang ada di dalam diri individu itu ya. Salah satunya melakukan pelatihan. Nah, pelatihan ini bisa berbagai macam dilakukan ya, baik on the off the training ataupun off the job training. Nah, pelatihan ini ada kalanya kita bisa melakukannya dengan secara langsung ya. Bagaimana caranya itu tergantung dari si kondisi kerjaan dari si karyawan tersebut di dalam perusahaan. Itu akan disesuaikan oleh masing-masing organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di pengembangan ini juga penting ya. Tujuannya apa? Supaya si skill yang ada di dalam diri si karyawan itu dapat lebih berkembang lagi ya, dapat berkembang lagi. Caranya bagaimana? Caranya berbagai macam cara yang dilakukan perusahaan. Ada yang bisa dengan cara memberikan sekolah lanjutan lagi, ataupun pengembangan itu bisa dilakukan dengan mengirimkan si karyawan itu, atau istilah dengan kita sering sebut adalah studi banding ya. Studi banding baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Tujuannya apa? Supaya si knowledge atau si skill dalam diri yang ada di dalam diri si karyawan itu dapat lebih dikembangkan lagi ya. Oke, next, fungsi berikutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja ya. Istilah kesehatan dan keselamatan kerja ini sering kita dengar dengan istilah K3 ya. Kenapa? K3 ini sangat perlu di dalam sebuah organisasi karena supaya apa? Memberikan kenyamanan ya, kenyamanan bagi karyawan untuk dapat bekerja ya dengan maksimal di dalam perusahaan itu sendiri ya. Jadi jika si karyawannya itu dapat bekerja dengan nyaman, dengan merasa aman, otomatis itu akan mempengaruhi produktivitas hasil kerja dari si karyawan itu ya. Karena itu K3 ini sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi itu. Nah, kemudian kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Apa kepemimpinan itu? Ya, kepemimpinan itu adalah sebuah pelajaran yang harus diberikan kepada karyawan untuk dapat memimpin minimal dirinya sendiri. Ya, tujuannya apa kepemimpinan ini? Supaya tujuannya si karyawan yang sudah kita seleksi dan kita tempatkan di satu divisi atau di unit yang tertentu dapat memimpin kerjaan yang lebih banyak lagi ya. Jadi dengan adanya kepemimpinan yang kita berikan kepada karyawan, otomatis si karyawan itu tidak merupakan kumpulan karyawan yang tidak memiliki potensi atau skill kepemimpinan ya. Tujuannya adalah supaya dia bisa mampu menjadi seorang pemimpin. Kenapa itu kita perlu memberikan namanya kepemimpinan, pelajaran kepemimpinan kepada karyawan yang baru kita hire, yang baru kita rekrut ya. Kemudian produktivitas, otomatis dengan adanya kepemimpinan yang sudah bagus, yang sudah matang, yang sudah kita berikan kepada si karyawan itu, otomatis akan mempengaruhi produktivitas ya, produktivitas yang akan dihasilkan oleh si karyawan itu ya. Semakin bagus kepemimpinan yang kita berikan kepada si karyawan, otomatis produktivitasnya semakin bagus juga. Oke, next. Nah, sekian pertemuan kita yang kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang mengerti lagi, kita dapat membahas atau membaca di dalam buku yang ada di perpustakaan ataupun di tempat yang lain ya, otomatis yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada para mahasiswa yang saya banggakan. Selamat siang.